Pengacara Farhad Abbas memberikan tanggapan menohok untuk Denny Sumargo yang telah berdamai dengan Aliansi Bugis Makassar di Jakarta. Denny Sumargo memenuhi unggahan aliansi tersebut untuk menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya saat menyambangi rumah Farhad Abbas yang menyinggung soal suku Makassar dan Bugis. Pasalnya, hal ini menimbulkan berbagai reaksi dan gejolak, hingga muncul laporan polisi dari berbagai kelompok masyarakat atas nama Denny Sumargo. Berawal dari perseteruan Denny Sumargo, Densu, dengan Farhad Abbas yang berujung ada laporan polisi hingga melebar pada laporan polisi yang dilayangkan sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bugis Makassar. Hingga akhirnya, Densu kemarin memenuhi undangan untuk menemui pihak Aliansi Bugis Makassar di Jakarta. Menggunakan segala cara untuk mendatangi semua kerukunan Bugis, dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi dan saya pikir mereka benar. Karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan. Terus nyalinya tidak keras pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS men sendiri, padahal kan yang bersetengah kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia men sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Tapi sebagai catatan bahwa Rida ini hanya sebagai pelapor, bukan sebagai Aliansi Bugis Makassar. Jadi korban-korbannya bukan dia. Jadi perkara ini bukan delik aduan dan delik umum biasa. Dan tetap akan jalan terus, kecuali tidak terpenuhi unsur baru bisa dihentikan. Tapi itu bukan urusan saya menyangkut itu, tapi urusan saya masalah pribadi kasus saya di Polres Jakarta Selatan. Ketika Densu datang ke sini, dia mempermalukan saya, memperolok-olok, kemudian dia membalikan kata, datang untuk minta dihajar. Padahal saya tidak pernah menaruh atau menantang dia datang ke rumah saya. Tapi saya katakan ya kalau dia berani kurang ajar ya saya hajar. Tapi klarifikasi hajar itu hukum jamin rakyat. Tapi sekalipun misalkan hajar itu hukum jamin rakyat, kalau dia datang bikin onar di rumah saya pasti saya hajar benar, hajar pakai tangan. Tapi karena saya lihat dia udah mengatakan tai itu bukan jorok, tapi sekarang kalau dia bilang jorok lagi ya saya nggak mau peduli lagi. Apapun kalimat kamu setelah melanggar hukum saya laporin kamu ke polisi. Jadi saya melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh. Ya, maafnya pun masih begini. Masih minta maafnya masih pakai baju singlet, ya. Suruh pakai baju yang rapi aja. Karena waktu orang-orang Bugis itu menuntut dia minta maaf pakai baju adat. Kalau dia ya kurang adat menurut saya kalau pakai baju you can see. Jadi bagi dia etika itu ya mau baju basket, baju olahraga tetap seperti itu. Mungkin. Tapi menurut saya memberi saran ya itu menyangkut namanya harga diri suku ya silahkan aja. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku itu, dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Banyak suku-suku lain yang kesel gitu. Memang hanya suku lu aja yang berwibawa dan takut diapa-apain. Lagian antara kau dengan Farhad kan antar suku juga, sesama suku. Bugis dan Makassar itu kan sama aja, satu rumpun kita. Gara-gara ada Bugis ada Makassar, makanya itulah satu suku yang menyatu, merupakan satu kesatuan, bukan terpisah-pisahkan gitu. Karena ada sukunya makanya kami bersatu. Harusnya ketika kau Bugis, saya Makassar, kau saudaraku. Nah, kecuali saya bilang enggak, saya nggak mau, nah, baru itu kurang ajar. Kalau dia terbalik, nah, dia lupa dia ketika ditegur sama orang Bugis baru dia menyadari itu. Dan urusan Denny bukan dengan saya lagi, dengan hukum. Nah, urusan yang lain, ini kan ada dua versi. Walaupun Rida mencabut, tapi korbannya bukan hanya Rida, karena aliansi itu besar. Dia nggak bisa menunjukkan legalitas juga. Jadi itu hanya maaf-maafan semu, nggak ada maknanya gitu. Hari ini dia maafkan, besok orang bisa laporkan lagi. Selama ada yang tercederai. Ya. Bang, berarti Rida kalau abang mengatakan tidak mewakili aliansi Bugis Makassar, dia mewakili apa bang? Artinya pada saat nggak tahu, tanya lagi kan dia memberi kuasa ke kantor siapa itu, kantornya Yasin.
memberi kuasa. Harusnya dicabut dulu. Tapi tadi katanya di Polda udah di Kamnek dan proses tetap jalan terus, nggak bisa dicabut. Kalaupun itu dicabut, mereka akan membuat laporan baru lagi dengan sama, dengan anggota aliansi yang berbeda. Oke, jadi jangan, ini persoalan bukan disepelekan seperti itu. Ya kalau ada 1.000 orang yang mengaku tersinggung, ya Densu harus keliling ke 1.000 orang. Makanya jangan macam-macam menyebut, karena dia nyebut satu itu yang dengar ribuan orang. Jadi kalau dia harus keliling safari ke 1.000 orang, ya menurut saya wajar-wajar saja gitu. Kalau saya, Densu nggak usah datang minta maaf, nggak usah datang, tinggal ikut proses saja. Kan Densu hebat, jago kan dia. Anggap aja hukumnya sebagai bola basket yang bisa dilemparkan, dia pegang kemana-mana, kemudian dia keluar sebagai pemenangnya. Ya mungkin teman-teman sebagai penontonnya aja. Ini basket apa? Basket yang melanggar hukum atau basket yang mengikuti aturan? Bang Densu tetap mau jalur damai Bang. Abang sendiri seperti apa sih? Nggak tahu saya jalur damainya gimana gitu. Setahu saya dia jalur damai mulai dicomot-comotin semua, dekat-dekatin orang, ya bagus. Saya menghargai. Saya nggak marah sama teman-teman yang mencabut, nggak marah. Karena juga saya nggak merayu, saya nggak mau memancing kemarahan teman-teman. Teman-teman aja yang datang marah dan mengaku saudara sama dengan kita. Cuman begitu sudah damai dengan Agus, semua pada malu semua ketemu saya. Karena semua awalnya pada bernyali, sekarang jadi senyum-senyum happy gitu. Ya mungkin itulah keistimewaan orang Bugis. Buktinya ketika Denny dilaporin, begitu mereka minta maaf, mereka baik sama Denny. Tapi begitu gue baik sopan, dibilang gue kalah, dibilang Sirina Pace. Dia keluar malah nyuruh gue keluar dari Agus, kan itu kan berbeda. Nah, mungkin waktu itu Denny belum belajar, sekarang dia udah belajar, mudah-mudahan berubah, kan simpel kan. Kalau saya nggak mau sombong, aku udah pernah minta maaf orang nggak maafin, sakit banget hatiku, capek gitu. Ya kalau memang dia mau mengalami hal seperti itu, ya saya hatiku awalnya tujuannya adalah untuk membantu Agus kok, bukan mau melawan Denny, melawan Nopi, enggak gitu. Tapi mereka kayaknya malu ditegur sama Farhad, maunya sendiri tanpa Farhad, tanpa pengacara. Agus terlanjur percaya sama saya, ya susah. Berarti kamu obrak-abrik dulu saya sama Agus sampai Agus nggak percaya sama saya, baru kalian masuk, silakan. Tapi selama saya niat baik, kan saya bilang kita akan celaka kalau niat kita tidak baik, kita akan bagi kalau niat kita baik. Sirina Pace itu adalah kau melanggar hukum, ya kau dihukum. Bukan kau melanggar hukum, parang melayang atau badi-badi, enggak begitu. Mungkin kalau hukum nggak bisa terjangkau, mungkin kalau udah orang merasa gimana, mungkin itu baru berpikir orang putus asa atau apatis. Tapi kan kita kan orang-orang yang hidup di Jakarta, kadang-kala bisa jadi suatu saat kita satu panggung. Kenapa harus menjadi panggangan panas kompor-komporan gitu? Kan saya katakan ini kan akibat Denny terlalu sayang sama Nopi, tidak sayang sama Agus. Nah ini orang buta pun dibilang, lu kalau baik-baik masih pakai Farhad nggak akan damai ya? Gak usah lah, Agus tidak berharap dengan uang 1,3 miliar itu kok bisa selesai aja urusannya. Tapi yang jelas uang 1,3 miliar itu adalah memang punya Agus. Udahlah, balikin aja uang orang. Orang tidak mampu, orang tidak ada apa-apanya nih. Udah mau pulang ke Aceh, sudah stres nggak mau dioperasi. Tapi saya paksakan kau usah operasi. Sebenarnya bukan gara-gara uang nggak ada, gara-gara dia stres. Makanya tadi malam saya pamerin matanya Agus. Saya pamerin, lihat tuh, nggak bohong, nggak buta dia. Udah berhentilah menghina, menghasut dia, nggak ada gunanya. Tiap hari dia ngaji, dia berdoa buat orang-orang yang menyumbang dia. Walaupun uang kalian yang kalian sumbang itu dari Nopi, tetap berdoa untuk kebaikan kalian. Mudah-mudahan uang itu jadi kambingnya beranak-anak. Daripada uang itu disimpan di situ nggak tahu bunganya makan siapa yang nikmati, ya kan? Gitu aja. Mudah-mudahan jadi amal. Semakin kalian uang itu ada terus, semakin Agus mendoakan nggak putus-putus dan amal-amal kalian terus bertambah-tambah. Denny itu nggak perlu minta maaf sama saya, ya kan? Itu urusan hakim nanti. Kan itu kalau di hukuman itu kan ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Ya kalau dia ngomong begitu meringankan, ya ngomong aja terus begitu. Tiap hari ngomong begitu, bilang sama Denny. Berseteru dengan Bang Densu, emang ngabisin waktu Bang? Mungkin kerugian yang abang rasain apa aja? Dia akan habis waktu. Saya udah satu kali aja udah selesai. Dan kerugian abang mungkin material atau imaterial? Ya inilah, memang dia udah giring seperti ini kan, udah nggak nyaman kita. Saya pasti balas.
Percaya deh, nggak pernah saya membiarkan lawan saya membawa bola saya lari kemudian saya ketinggalan bolanya itu. Saya harus lebih dengan cara-cara otak, bukan cara-cara otot. Bang, mungkin satu lagi dari reaksinya gitu Bang Densu hari ini menghubungi keluarga Sulawesi Selatan itu Sulawesi gitu, menurut Abang gimana? Ya, menurut saya pencabutan itu tidak sah. Ya, tidak semudah itu. Dan bisa patah satu tembus 1000. Simpel kok. Etikanya kan orang itu ketika melaporkan kan memang ada wawancara dengan kita. Ada komunikasi, ada dukungan, ada kenyataan sikap. Lihat aja di video-video kalian kan. Lebih galak orang itu dibanding saya, betul nggak? Tidak semudah itu. Ini kan bukan kamu jual aku beli dan bukan jual beli. Tapi ini menyangkutnya. Saya rasa kalau Denny merasa benar, ngapain dia minta maaf? Dia jalani aja kan dia benar. Kalau orang itu tersinggung tidak pada tempatnya bisa juga, tidak mungkin tentu diterima laporannya kan. Ya, nggak usah mikir. Pusing mikir itu. Aku hanya ingin memperbaiki diriku, mungkin banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya udah itu aja. Mungkin gara-gara kelemahanku membuat dia pusing gitu. Mungkin dia nggak perhitungkan kan. Karena kita kalau selain bersandar sama Tuhan ya bersandar sama hukum. Bukan pada diri kita, kesombongan kita. Sirina pace, ngapain itu, ya kan? Terus saya ganggu istrinya atau ganggu apa, kita kan hanya bilang lu berani kasar sama gue, dia kok yang bilang saya tai duluan. Udahlah, kelihatan kok orang sombong itu kayak gimana. Kalau nggak sombong mah nggak capek gue ngelaporin gitu, oke? Agak sombong aja gue laporin. Berarti permintaan maaf yang menggunakan itu harus Dia kan bilang tadi nggak mau, lu bilang mau, jadi yang mana yang benar? Maaf tadi yang pakai baju singlet, tadi lagi harus berapa? Ya kalau dia iklan bulu ketek atau itu silakan baju singlet. Ini orang Bugis pakai adat, menuntut minta maaf, pakai sopan kan gitu. Lebih sopan dia datang ke rumah saya mau berantem minta dihajar dibanding minta maaf kan gitu aja. Maaf itu tau nggak arti maaf? Muhammad Farhat. Jadi maaf bermanfaat bersama Muhammad Farhat. Kalau misalkan nanti setelah Abang klarifikasi malam ini, nanti mungkin next juga Datang ke sini, saya kunci pintunya. Enggak, misalkan Takutnya dihajar bener balik kan tuh kan? Tiba-tiba dia datang lagi kan? Datang lagi gimana tuh? Wah bahaya lagi kan? Kemarin datang pegang tangan nanti datang tangan melayang kan bahaya juga. Kita harus waspada dong. Pokoknya kalau dia datang lagi gue panggil polisi. Kalau misalkan Abang diketemuin sama ketua KKSS sama Bang Dini sendiri, Nggak ada lah. Ketua KKS juga kurang bijaksana kok. Yang lapor anak-anak sini baru saya ini kesannya kayaknya saya yang mempom. Saya tidak ada mengkompori kok. Saya ini lagi berjuang pembela kaum yang lemah. Harusnya saya ini dengan Denny ini sejalan. Denny kan telepon dengan saya. Kita ini lagi mau tahu dari Novi sedalam-dalamnya. Kita ini ingin tahu Novi itu kayak gimana, bagaimana gaya kehidupannya. Aku termasuk yang ditugasin oleh Denny untuk mencari tahu. Makanya Denny memberi informasi tentang bagaimana sistem donasi yang 3. Awas, ntar ngomong tai lagi nih gitu kan. Ya kalau nggak benar, ayo kita adu kuat bukti. Kalau memang laki-laki itu bukan aku, saya tuh orang yang paling nggak suka ngarang. Saking bagusnya omongan saya dikira ngarang orang. Padahal bener. Saking makanya kalau ngomong jangan terlalu bagus dikira ngarang. Berarti kalau didamaikan oleh ketua KKS gimana bang? Nggak mau hadir? Kalau ketuanya sekarang panggil Denny sendiri baru dia mengatakan selesai, sama aja dia itu bukan ngasih damai, masih ngompor-ngompori, ya kan? Kalau ketua KKSS-nya bijak, sebelum dia ketemu dengan Denny dia panggil dulu, dengar dulu cerita saya. Sekarang dia udah dengar duluan cerita Denny. Denny bilang, kawan-kawan, ini bukan masalah kamu, masalah aku dengan Farhat. Bukan. Denny, kau nggak punya masalah dengan Farhat, masalah dirimu sendiri, kau nggak bisa kendalikan. Kau pikir kau kendalikan dengan kameramu, dengan kepopuleranmu gitu. Berarti harusnya ketua KKS manggil abang dulu untuk klarifikasi. Ya dia tanya dong, minimal wawancara saya dulu. Farhat, kenapa bisa begini dek? Kan saya paling muda.
Dia ini lebih muda dari kita, beda 4 tahun. Ini udah makan-makan mereka kan, udah. Bahkan yang ngelapor-ngelapornya udah di situ semua. Di situ semua orang SMI. Lu kemarin galak, akhirnya Rai bilang, lu kok Bugis punya semangat emosional langsung lunak gitu. Ada apa? Ya kan? Ya tapi menurut saya itu positif. Aku nggak marah, aku senang. Justru kalau misalnya kalian di kompor-kompor makin panas bisa bahaya saya kan, berarti saya dianggap menghasut. Saya senang gitu. Bang, hal apa sih bang yang abang jaga nih? Tetap milih buat jalur hukum terus berseteru. Nggak ada jaga apa-apa, jaga-jaga aja. Kali tiap hari dia datang sini, ntar saya ngomong pukul lagi datang lagi sini. Pembela kaum lemah ngomong aja datang sini. Udahlah, Denny itu jarang dia begitu, nggak pernah. Baru pertama kali dia begitu. Cuman dia nggak enak ngomong dia salah, dia bilang ini harga diri nih. Bahwa Farhat menhajar, Den, udah nggak dari mana gue mau hajar lu? Kan jelas itu ngomong. Ya kalau kau berani menghina saya, mengata-ngatai saya datang ke rumah saya hajar. Tapi kan dia nggak menghina saya di rumah saya. Terus datang duduk, terus pukul saya. Masa saya pukul? Dia bawa juga uang 100 juta, saya pukul dia nggak mungkin lah. Kecuali ada izin Komandan Kodim dan Kapolres ini boleh pukul. Kalau selamanya masih mulutnya dia kan, itu kan dia ngetes kejiwaan saya. Iya kalau pukul kena, kalau ditangkis saya malu. Udah mukul nggak kenal lagi, terus di sel, betul nggak? Gitu, makanya Farhat perhatian, Denny meladeni, oke?